Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi dengan tema varian istilah teologi Islam dan genealogi ruang lingkupnya, yang berisikan 4 materi, yakni yang pertama, ragam terminologi teologi Islam, yang kedua, ilmu kalam dalam studi teologi Islam, dan yang ketiga, genealogi, teologi, dan ruang lingkup teologi. Yang keempat, epistemologi dari teologi Islam. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Umi Nafiatus Sholihah dengan NIM 9321039020. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni ragam terminologi teologi Islam. Setidaknya ada 3 istilah dalam ilmu teologi dalam Islam, yaitu ilmu kalam, ilmu tauhid, dan teologi itu sendiri. Ketiga istilah ini disinyalir muncul karena perbedaan perspektif dalam melihat persoalan ilmu teologi. Dari ketiga istilah tersebut, sebenarnya istilah yang populer dalam kalangan sarjana muslim klasik adalah ilmu kalam dan ilmu tauhid, yang kemudian dikembangkan oleh para sarjana barat dengan istilah ilmu teologi Islam, dengan mengacu pada kajian-kajian yang dikembangkan oleh para teolog gereja di Eropa Barat saat itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata, terutama bagi Allah. Sedangkan menurut bahasa Arab berasal dari kata kalam, yang diartikan dengan kata-kata, yaitu sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Di sini ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat, kepercayaan dapat ditanamkan. Disebut ilmu kalam karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Jika yang dimaksud dengan kalam adalah firman Tuhan, maka kalam Tuhan pernah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan umat Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Salah satu perdebatan itu adalah tentang apakah kalam Allah itu baru atau qadim. Karena firman Tuhan pernah diperdebatkan, maka dinamakan ilmu kalam. Jika yang dimaksud kalam adalah kata-kata manusia, maka kaum teologi dalam Islam selalu menggunakan dalil logika untuk mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Kaum teologi dalam Islam memang dinamakan mutakalimin karena mereka ahli debat yang pintar memainkan kata-kata. Sementara menurut bahasa, dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membahas atau membicarakan tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, atau mengesahkan Allah. Adapun definisi ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Masih ada definisi lainnya, akan tetapi kesemuanya itu berkisar pada persoalan kepercayaan di atas, dan cara menguraikan kepercayaan itu yaitu kepercayaan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, tentang Rasul dan sifat-sifatnya, dan kebenaran keutusannya. Demikian pula tentang kebenaran kabar yang dibawa Rasul itu, sekitar alam gaib, seperti akhirat dan seisinya. Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Nama yang sering disebut adalah ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan teologi Islam. Semua itu membahas tata cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya. Namun antara setiap ilmu itu terdapat perbedaan corak karena perbedaan penekanan pada objeknya. Ilmu tauhid melihat dari pentingnya keesaan Tuhan, sedangkan ilmu akidah melihat dari keesaan Tuhan itu menjadi keyakinan umat Islam. Sedangkan ilmu kalam melihat dari segi teknis analisisnya yang menggunakan logika atau mantik. Adapun teologi Islam pada mulanya diambil dari istilah asing yang sering dipakai
di kalangan Kristen dalam keyakinan mereka, sehingga istilah itu kurang sesuai untuk dipakai dalam Islam. Tetapi sekarang istilah teologi banyak dipakai dalam berbagai segi, bukan hanya untuk ilmu-ilmu ketuhanan, tetapi juga untuk ilmu yang berkaitan persoalan kemasyarakatan, sehingga kita hampir sering mendengar istilah teologi sekuler, teologi pembebasan, dan sebagainya. Karena itu, sekarang umat Islam juga suka menggunakan istilah teologi. Istilah itu untuk membedakan dengan keyakinan umat Kristen, maka dalam Islam dipakai istilah teologi Islam. Substansi ilmu kalam dengan teologi dengan demikian didasarkan pada pemaknaannya secara umum dan bukan didasarkan pada tradisi pemikiran Kristiani. Substansi ini tidak lain didasarkan pada realitas bahwasanya ilmu kalam dan teologi adalah sama dalam pembahasannya, yaitu segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya, baik dalam relasinya dengan alam semesta maupun manusia. Hal mendasar yang dapat kita pahami dari fenomena di atas, bahwa ilmu kalam dalam sejarahnya ternyata tidak sepi dari interaksi dialektis dengan perkembangan pemikiran di sekitarnya. Hal ini yang telah meniscayakan ilmu kalam mempunyai peran vital untuk berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang melingkupi faktor-faktornya. Ilmu kalam dengan demikian menunjukkan betapa ternyata pemahamannya tidaklah bersifat rigid, statis, dan eksklusif, namun sebaliknya malah kental dengan dinamika dan etos sinergisitas dengan situasi pemikiran yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, bukanlah menjadi persoalan serius jika pada zaman sekarang term-term teologi lebih mengedepankan dibandingkan term-term kalam. Hal ini bisa jadi akan semakin bertambah pengayaan khasanah pemikiran Islam. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, ilmu kalam dalam studi teologi Islam. Pada zaman modern ini, terminologi ilmu kalam sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan istilah baru yang telah populer, yaitu teologi. Di mana teologi dalam ilmu kalam juga dibahas oleh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid atau bisa disebut dengan teologi Islam merupakan ilmu yang membahas Allah beserta sifat-sifatnya. Selain itu, juga membahas Rasul untuk menetapkan sesuatu yang wajib, mubah, dan hal-hal yang terlarang yang dinisbatkan kepada Rasul. Substansi ilmu kalam dengan teologi didasarkan pada pemaknaannya secara umum dan bukan didasarkan pada tradisi pemaknaan Kristiani. Karena dalam tradisi Kristiani, ilmu teologi memiliki objek yang lingkupnya lebih kompleks daripada objek kajian ilmu kalam dalam tradisi intelektual Islam. Dan bahkan masalah hukum yang dalam tradisi intelektual Islam dibahas di dalam disiplin ilmu fikih ternyata tercakup pula dalam teologi Kristiani. Sehingga dalam hal ini menjadi perbedaan cakupan antara objek kajian teologi yang jika dilihat dalam tradisi Kristen mencakup bahasan lebih luas dan lebih kompleks daripada ilmu kalam dalam tradisi Islam. Karena dengan adanya perbedaan cakupan antara teologi dalam tradisi Islam dengan Kristiani, maka para pemikir Islam memberikan persyaratan khusus di belakang kata teologi itu harus diberi tambahan kualifikasi Islam sehingga menjadi teologi Islam. Di mana Islam di belakang kata teologi berfungsi sebagai karakter dan pembahasan bahwa yang dimaksud di sini adalah teologi Islam, yaitu studi teologi khusus menurut tradisi intelektual Islam, bukan Kristen ataupun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Norfadila, NIM 9321067020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya mengenai genealogi teologi dan ruang lingkup dari teologi. Michel Foucault
menjelaskan bahwa pengetahuan atau pemikiran dan kekuasaan mempunyai hubungan terpilih yang berjalan secara sinergis dan kompleks dalam suatu komunitas. Hal ini berarti gagasan atau pemikiran seseorang merupakan cermin atau refleksi seseorang akan realitas sosiologis yang tengah terjadi. Dengan demikian, pemikiran seseorang pada titik tertentu dapat dijadikan vantage point untuk melihat realitas sosiologis pada konteks dan kurun waktu tertentu. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, upaya untuk mengetahui konstruksi ruang lingkup pembahasan ilmu kalam dapat dilakukan dengan melacaknya dari produk-produk pemikiran yang dicetuskan oleh para aktor dalam realitas kesejahteraannya. Dalam bukunya Ensiklopedia Islam, Harun Nasution mengungkapkan ada beberapa aspek pokok dalam kajian ilmu teologi Islam. Adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu pula ruang lingkup pembahasan yang pokok dari ilmu kalam ini adalah yang pertama, hal-hal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Lalu yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula wasilah, meliputi malaikat, nabi atau rasul, dan kitab-kitabnya. Lalu yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan sam'iyat atau sesuatu yang diperoleh melalui lewat sumber yang meyakinkan, yakni Al-Quran dan hadis. Misalnya tentang alam kubur, azab kubur, bangkit di padang mahsyar, alam akhirat, arsy, lauhil mahfud, dan lain sebagainya. Di dalam sejarah perkembangannya, teologi Islam pada awalnya berkembang dari pertama sebagai metodologi teologi. Sebagai sebuah metodologi teologi merupakan cara untuk memahami doktrin agama melalui pendekatan wahyu dan pemikiran rasionalnya. Kedua, sebagai ilmu teologi. Sebagai sebuah ilmu teologi atau ilmu yang membahas mengenai ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Lalu yang ketiga, menjadi teologi aksiologi. Sebagai sebuah aksiologi teologi adalah usaha memahami doktrin agama secara mendalam untuk membela berbagai permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat. Lalu yang selanjutnya mengenai epistemologi dari teologi Islam. Menurut In'am SH, keberadaan Mu'tazilah pada paruh kedua abad ke-9 Masehi telah menjadi fenomena monumental dalam realitas sejarah perkembangan ilmu kalam. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan mendasar. Yang pertama adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dan Syahrastani pada masa Mu'tazilah ini, ilmu kalam telah menjelma sebagai salah satu bangunan keilmuan yang mandiri dan definitif dalam khazanah pemikiran Islam. Lalu yang kedua, pada masa Mu'tazilah ini sebagaimana dijelaskan oleh Watt, ilmu kalam telah mengambil coraknya secara lebih filosofis dalam konteks epistemologinya. Perubahan tersebut tidak terlepas dari metode yang digunakan para mutakalimin pada periode Mu'tazilah dari periode sebelumnya. Kalam pada masa Mu'tazilah ditandai dengan munculnya masalah-masalah seperti antropomorfisme, kebebasan kehendak, status orang yang berdosa, status orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, lebih diwarnai penggunaan dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah oleh mereka yang terlibat dalam polemik tersebut untuk mempertahankan argumentasi mereka. Kemudian muncullah metode argumentasi yang dikenal dengan metode kias atau analogi. Pada titik ini mungkin ada benarnya jika pada sekitar abad ke-8 Abu Hanifah menyebut ilmu kalam dengan sebutan ilmu al-fiqh al-akbar.
Metode kias ini juga mempunyai karakteristik yang didasarkan pada keserupaan semata dan penalarannya didasarkan dari data yang disediakan oleh sumber tradisi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Metode yang digunakan dalam ilmu kalam tersebut mulai mengarah pada coraknya yang baru seiring dengan masuknya pemikiran yang diadopsi dalam khazanah pemikiran filsafat Yunani. Karya-karya filosof Yunani telah meniscayakan para mutakalim Mu'tazilah tidak hanya mengenal pandangan-pandangan filosofis mereka, tetapi juga mengenal metode penalaran yang disebut sebagai metode silogisme. Penggunaan metode ini bukan bermaksud untuk menafikan metode sebelumnya, namun adanya metode ini dapat memberi perspektif baru dalam penggunaannya, terutama pada penalaran filosofis yang digunakan tidak berasal dari data keagamaan Islam saja, tetapi juga data filosofis. Selain dua metode di atas, ada pula metode lain yang digunakan dalam ilmu kalam, yaitu metode jidal atau debat. Ahmad Razak menyebutnya dengan metode keagamaan karena mutakalimun atau teolog untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan bahkan perdebatan sebagai sebuah diskusi keagamaan. Wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.